Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal anaknya, pegangnya anaknya, menetes air matanya. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa Rasul menangis? Bukankah itu satu hal yang sangat dilarang dalam agama kita? Kata Nabi, menetes air mata itu pertanda kasih sayang itu. Tapi yang dilarang adalah berkata pada waktu menangis. Pak Bu, hati-hati. Apa kata Allah? Orang yang rakus terhadap tanah nanti di hari kiamat akan dicongkel tanah yang dirakuskan itu, mulai dari permukaan sampai paling dasar, dibuat tangkainya, lalu digantungkan di lehernya, disuruh berjalan-jalan di padang mahsyar. Semua kita ini perlu bersilaturahim, hindari pertikaian dalam kehidupan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi yang mengaku dirinya kepingin menjadi umat Nabi Muhammad itu, Nabi sendiri tidak ngakui dia menjadi umatnya. Apa-apa dan siapakah mereka itu? Yang pertama kata Nabi, yang tidak diakuinya sebagai umatnya, kalau dapat musibah suka meratap. Orang yang melakukan hal seperti itu, Nabi bilang itu bukan umatku. Apa kata Nabi? Laisa minna man darabal khudud aw saqqal juyub aw da'a bi da'watil jahiliyah. Bukan umatku, kata Nabi. Bukan umatku orang yang menepuk-nepuk badannya kalau dapat musibah. Nah, jadi makanya Bapak Ibu, kalau dapat musibah boleh nangis. Nangis itu meneteskan air mata. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal anaknya, pegangnya anaknya, menetes air matanya. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa Rasul menangis? Bukankah itu satu hal yang sangat dilarang dalam agama kita? Kata Nabi, menetes air mata itu pertanda kasih sayang itu. Tapi yang dilarang adalah berkata pada waktu menangis. Man daraba khudud aw saqqal juyub, atau orang yang robek-robek baju, itu bukan umatku, kata Nabi. Makanya Bapak dan Ibu, hati-hatilah. Bukan tidak boleh bersedih, bukan tidak boleh menangis, boleh sebagai manusia punya kasih sayang. Menetes itu pertanda kasih sayang yang ada. Tapi kalau meratap dia, berkata dia, itu yang dilarang oleh agama dan tidak diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Yang kedua, siapa lagi orang yang tidak diakui Nabi menjadi umatnya? Tukang nipu. Wailul lil mutaffifin. Neraka awail, kalau bahasa kata gitu. Neraka awail bagi orang-orang yang menukar-nukar timbangan. Orang banyak berpikir nukar timbangan itu di kiloan. Sebenarnya kalimat Allah bukan kiloan, menukar-nukar timbangan. Jadi bukan timbangan kilo cabai. Itu singkat kali kalimat Allah. Allah itu kan berkata tidak seperti kita, khusus. Dia kalimatnya kan umum. Makanya ada Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Ada Al-Quran ditafsirkan dengan tafsir ahli Al-Quran. Kan gitu kan Bapak? Wailul lil mutaffifin. Celaka, nerakalah bagi orang yang menukar-nukar timbangan. Nipu itu. Nipu. Orang yang nipu-nipu itu, walaupun dia bagaimana modelnya, Rasul nggak akui sebagai umatnya. Kadang-kadang membuat batas tanah Pak Bu. Kita punya lahan tanah, berbatasan dengan tanah orang. Diukur, tetap saja kurang. Padahal tadi satu rantainya, kurang saja. Pak Bu, hati-hati. Apa kata Allah? Orang yang rakus terhadap tanah nanti di hari kiamat akan dicongkel tanah yang dirakuskan itu, mulai dari permukaan sampai paling dasar, dibuat tangkainya, lalu digantungkan di lehernya, disuruh berjalan-jalan di padang mahsyar. Coba bayangkan kalau sempatlah pula
satu rantai, lalu dicongkel sampai ke bawah, dia buat talinya, digantungkan di leher. Apa mampu? Mampu tak mampu, harus. Itu perintah dari Allah. Makanya hati-hati, jangan nipulah, jangan serakuslah. Bagian kita, bagian kita, bagian orang, bagian orang. Jangan kita ambil bagian orang. Bagian kita saja pun kalau diberkahi jauh lebih berharga ketimbang banyak tapi dilaknat. Yang ketiga siapa lagi yang tidak masuk umat Muhammad itu? Orang nggak mau menghormati. Orang yang tidak mau menghormati. Nah, yang tua tidak sayang kepada yang muda. Yang muda nggak hormat kepada yang tua. Nih orang-orangnya tidak diakui Allah Rasul sebagai umatnya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Riwayat Turmuji. Yang tadi yang kedua riwayat Muslim. Bukan umatku orang yang tidak menghormati, sayang kepada yang muda. Tidak umatku orang yang tidak sayang kepada orang-orang muda, dan bukan juga umatku orang yang tidak hormat kepada yang tua. Akhlak menganjurkan hormatilah yang tua. Tidak ada hormat kepada yang tua, nggak ada sayang kepada yang muda, itu bukan umatku, kata Rasul. Ajari anak kita sayang kepada yang muda, hormat kepada yang tua. Agama kita mengajarkan harus berakhlak. Nabi Muhammad itu datang untuk memperbaiki akhlak. Inilah yang hilang hari ini. Akhlak itu hilang. Apa rupanya akhlak itu? Malu. Salah satunya apa? Malu. Itu akhlak. Malu sama siapa? Malu berbuat yang salah. Malu kepada Allah. Udah banyak diberinya kepada kita segala yang baik-baik, kok kita jawab dengan segala yang jahat-jahat. Kita kadang-kadang diberi orang kita sedikit aja, Masya Allah, hormatnya kita tidak tanggung. Tapi Allah memberikan kepada kita segalanya, kok tidak malu? Kita berbuat kebaikan di mana? Di depan Allah. Kita berbuat maksiat di mana? Di depan Allah. Mana pernah di samping Allah kita berbuat? Tetap di depan Allah. Makanya hormatilah yang tua, sayangilah yang muda. Yang keempat, kata Nabi, orang yang dengki, laisa minni zu hasadin, bukan umatku orang yang dengki, wala namimatin, dan juga orang yang mengupat, wala kahanatin, dan orang yang berdukun-dukun. Bukan umatku. Yang kelima, apalagi kata Nabi, orang yang tidak termasuk umatnya itu adalah orang yang fanatik kelompok. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan umatku orang yang menggoda-goda orang supaya masuk ke dalam kelompok itu. Artinya menggoda itu memaksa, kan gitu ya. Memaksa orang, masuk kau, biar selamat kau. Oh. Ini kan ada golongan begituan Pak Bu. Kadang-kadang masyarakat kita ada itu. Masuk kau, ikuti, bimbal kau nanti. Kan itu ya. Jadi man da'a ila asabiyah. Walaysa minna man qatala ala asabiyah. Dan bukan umatku, kata Nabi, orang yang mau membunuh dan terbunuh untuk mempertahankan kelompok itu. Ajaran Islam itu lembut semua. Jangan kau mengajak-ajak orang, memaksa orang untuk masuk ke kelompokmu. Kita bikin arisan keluarga, kan kita kan Pak ya. Masuk kau, hibal kau nanti ada sakitmu, tak datang menengok kau. Jangan ancam-ancam dia. Ajak dia, arahkan dia supaya ikut bersama bersilaturahim. Artinya berikan pandangan kepadanya. Bersilaturahim itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya pertama, kau dikenal orang. Lagi apa? Kalau kau dikenali orang, kau dipahami orang.
Lalu kalau sudah dikenal orang kau, dipahami orang kau, akan ditolong orang kau. Kalau sudah dikenal orang, dipahami orang, akan muncullah tolongan dan bantuan kepada orang itu. Itu Pak Bu. Jadi ajak dia untuk bersilaturahim, tapi jangan paksa dia. Walaisa minna man mata ala asabiyah, bukan umatku orang yang meninggal untuk mempertahankan kelompoknya. Mati dia. Kenapa mati dia? Karena mempertahankan arisan keluarganya. Tidak boleh. Bukan umatku, kata Nabi. Jadi artinya apa? Semua kita ini perlu bersilaturahim, hindari pertikaian dalam kehidupan kita ini. Yang keenam, merusak hubungan. Bapak Ibu, hati-hati merusak hubungan. Ada orang bagus keluarganya, diciptakan fitnah supaya mereka berantem. Itu yang menciptakan fitnah itu, adu domba tadi, menggosip-gosip tadi, itu bukan umatku, kata Nabi. Laisa minna man habbaba imra'atan ala zawjiha aw 'aban ala sayyidiha. Bukan umatku, kata Nabi, orang yang merusak ya seorang laki-laki, seorang laki-laki merusak perempuan atas suaminya. Ada orang digosipnya orang karena cemburu dia, iri dia, indah orang itu depan rumah sore-sore, pagi-pagi. Awas kau, pirku karang cerita. Dibuatnya cerita untuk menggosip mereka agar mereka itu selalu berpikir macam-macam, akhirnya bisa rusak hubungan keluarga. Itu bukan umat yang menggosip, yang mengadu domba, itu bukan umatku, kata Nabi. Au abdan ala sayyidi, atau menggosip seorang hamba supaya rusak kepada majikannya. Yang ketujuh, bersumpah demi mendapatkan amanah. Tidak boleh Pak Bu, akan kudapatkan kepada dinas itu demi Allah. Itu bukan golonganku, kata Nabi. Kalau sudah bersumpah mendapatkan itu, segala macam cara dibuat. Itu dia. Kalau sudah bersumpah mendapatkan sesuatu itu, segala macam cara dibuat. Apa kata Nabi? Laisa minna man khalafa bil amanati, bukan umatku orang yang bersumpah demi mendapatkan kepercayaan. Jadi berdoa saja, ya Allah, kalau memang bagusnya aku di situ, berikan jalan yang mudah mendapatkannya. Tapi kalau enggak bagus aku di situ, tolong berikan yang lebih bagus sebagai penggantinya. Kan gitu kan Pak ya? Karena bagus untuk kita, Allah yang tahu. Makanya kalau mencari jodoh pun jangan, ya Allah berikan kepada aku dia sangat cantik ku tengok. Salah Pak. Salah itu. Cantik memang wajahnya, hatinya jelek. Lalu apa? Ya Allah, tolong berikan kepadaku istri yang betul-betul bagus menurutmu, bagus menurutku, bagus menurut orang tuaku, bagus menurut keluargaku. Ya Allah, kalau memang si fulan itu bagus untukku, permudah urusanku dengan dia. Jadi bagusnya itu bukan bagus menurut kita Pak. Bagus menurut Allah, bagus menurut kita, bagus menurut orang tua kita, bagus menurut keluarga. Indah keluarga itu. Ini kita, ya Allah cantik kali lapor itu suami istriku, itu suamiku. Ya cantik memang, ganteng memang, tapi udah jadi melarat. Kenapa? Buaya rupanya. Yang kedelapan, merampas hak orang lain. Ada hak orang lain diambil, bahaya itu. Bukan umatnya kita. Laisa minna man tahabba aw salaba aw asara bisalbi. Bukan umatku, kata Nabi, orang yang merampas ya Pak Bu, dia merampas hak orang lain. Orang seperti itu bukan termasuk umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kata Nabi, orang yang bukan umatnya itu adalah orang yang menyerupai jenis lain, ya, lawan jenis laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.